semuanya ya. Yang kedua, yang ketiga Pemkot Balikpapan. Yang kami hormati, yang kita hormati, yang kita banggakan, Pak Muhammad Nur, Sesentia, terima kasih Pak. Hadir tengah kita, mendampingi kita. Bukan untuk Pak Nur, Sesentia ya. Terima kasih dengan kesibukannya, beliau berkenan untuk memahami kita ya. Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan memulai perjalanan kita. Mari sama-sama kaum muslim kita akan membaca basmalah, kaum Kristiani, kaum Buddha, silakan dengan doa permulaan. Mari sama-sama untuk memulai membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Amin. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam kasihnya Nabi Muhammad SAW. Mewakili para wali kota, asisten 3 Pak Muhammad Nur yang purna bakti, betul ya? Calon karena Bapak Ibu belum purna bakti, betul? Masih ada waktu 2 tahun lagi. Nah, sebagian sudah pernah ikut training ISQ, sebagian lagi belum. Oke? Nah, saya ingin sampaikan, ini bukan training ISQ sebagaimana yang Bapak Ibu pernah mendengarnya, yaitu training di public training, ya, atau juga di kelas-kelas infos training yang pernah diberikan ke Pemkot Balikpapan, ya. Tapi training ini khusus kami desain, ya, kami buat untuk para calon purna bakti. Hanya menggunakan pendekatannya, metodenya ISQ. Jadi yang sudah pernah, ini memang berbeda dengan training ISQ yang sudah Bapak Ibu ikuti. Kata hati angkat tangan kiri, kata hati turunkan tangan kiri, kata hati tengok ke kanan, ke depan. Kehidupan kita ini, apakah semuanya selalu selesai dengan apa yang kita pikirkan? Selalu selesai? Tidak akan. Ya, karena itu kita memerlukan 2 potensi besar lagi untuk kita daya guna, namanya emosional dan spiritual. Why ISQ and spiritual? Yang kedua, wisdom living. Nah, apakah wisdom living itu? Memahami arti pensiun. Kearifan kita untuk memahami arti pensiun. Yang berikutnya, financial quotient-nya kita skip karena permintaan dari Pak Kasubi Diklat, ya. Ini tidak kita berikan, tapi ini kita berikan sedikit saja, tidak menjadi bagian mengguru sendiri. Nah, di sini ada satu bagian lagi yang disebut dengan business mindset. Apakah business mindset? Di sini kami akan memberikan sesuatu yang mudah-mudahan realistis. Sebuah kegiatan usaha yang nanti Bapak Ibu jangan sampai terjebak ke dalam yang disebut dengan eksperimen bisnis. Bayangkan sudah di usia seperti Bapak Ibu masih mau coba-coba. Tapi apa yang penting? Apa yang penting nanti akan diberikan oleh kami para narasumber, ya, nanti oleh Mas Ibo dan Mas Radha adalah sebuah kearifan, karena katanya begini. Bagi sebagian orang yang pensiun itu ada prinsipnya, ada gula, ada semu. Kadang-kadang untuk Bapak Ibu yang sebentar lagi mau pensiun itu diincar sama temannya untuk ditawarin bisnis. Betul kan begitu? Kalau Bapak Ibu nggak punya mindset bisa terjebak lah itu. Kalau nggak punya pisau bedahnya yang sederhana untuk mengukur ini bisnis logik apa tidak, bisa tertipu tidak? Hanya karena pertemanan, betul? Pasal yang saya Bapak Ibu yang saya hormati semuanya, insya Allah itu diberikan oleh Mas Adam. Tepuk tangan yang kita beri. Ya, semangat!
1 menit pertama sudah akan habis waktunya. Dan ini kelompok 2. Siapa juaranya? Kelompok 2. Luar biasa. 9 dari 10 pensiunan belum siap menghadapi pensiun. 65% bahkan tidak sanggup memenuhi kebutuhan sehari-hari. Idealnya pensiun adalah saat di mana seseorang berada pada titik tertinggi dari kehidupannya. Tetapi banyak dijumpai pensiunan yang kehilangan arti akan kehidupan. Bapak Ibu akan mengalami masa iya sih saya akan begini terus itu. Mulai bangkit lagi, ya, mulai bangkit lagi. Mulai Bapak Ibu mulai menentukan banyak pilihan. Sebentar, saya mau ngapain? Saya mau di mana? Ya? Apa kira-kira aktivitas saya ya setelah ini? Alami, ya. Baru setelah itu Bapak Ibu ajak lagi dia. Ini saya akan memilih seperti ini peranannya, ini kegiatan sehari-harinya, ini yang mau saya dalami. Bapak Ibu, mari bayangkan, bila saja kita tidak menyadari siklus ini dengan pemahaman yang baik, boleh jadi kita mengaliri siklus ini dengan tanpa kita sadari. Betul nggak begitu? Tapi karena Bapak Ibu sudah diberi ilmu sama Allah malam ini, besok Bapak Ibu waspada. Saya tidak akan terus menerus keadaan seperti ini. Gitu ya. Prosesnya kita balik dari apa yang berlaku secara konvensional selama ini. Selama ini perhatikan, training pensiunan biasanya dimulai dari apa yang mau dilakukan setelah pensiun. Betulkah begitu pertanyaan pertamanya? Nah, baru setelah gimana caranya saya mengisi waktu-waktu pensiun itu. Kira-kira gitu. Kesehatan betul ya, didatangkan pakar-pakar ahli kesehatan ya, kemudian pebisnis di sini, tapi kadang-kadang lupa menjawab pertanyaan mengapa saya perlu mempersiapkan masa pensiun. Saya khawatir kita ini bertahun-tahun jadi PNS, seperti kita bertahun-tahun hidup di dunia ini, berjalan di bumi, diterangi matahari, dan kita anggap itu biasa. Saya khawatir itu Bapak Ibu setelah mau pensiun itu kemudian tidak lagi menghargai arti pekerjaan sebagai pegawai negeri. Mulai menunjukkan contoh yang kurang baik kepada generasi berikutnya, menurunkan semangat. Saya khawatir. Padahal Bapak Ibu sudah menanam kebaikan 20 tahun, mengorbankan setiap hari 8 jam yang mandatorinya yang wajib. Saya tidak persoalkan Bapak Ibu apakah kurang atau tidak, yang pasti saya sangka baik 8 jam itu harus dipenuhi. Belum lagi kalau Bapak Ibu harus mungkin menyelesaikan pekerjaan di luar jam kantor itu. Sebutlah dengan Balikpapan yang tidak semacam Jakarta, katakanlah Bapak Ibu antara 9 atau 10 jam kehilangan umur untuk mengurusi yang disebut dengan bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Tempo. 9 jam. Berarti 9 jam dari 24 jam itu paling tidak hampir separuh dari umur kita sudah dihabiskan untuk pekerjaan itu. Lalu kita mengukur rasanya, Bapak Ibu, saya tidak mau doakan Bapak Ibu sholatnya lebih baik dari saya. Tapi kalau senasib dengan saya juga merasa tidak lebih baik sholatnya, di mana mau mengukurkan amal sholat? Kalau bukan di 9 jam itu. Terus kalau yang 9 jam itu selama 2 tahun mau kita sia-siakan dengan penyesalan, dengan keluh kesah, dengan iri kepada sesama, dengan menunjukkan contoh yang tidak baik dalam 2 tahun ini, akankah
Dari sebagian ibu sehabis bekerja, Allah menyediakan ampunan dan rahmat. Mudah-mudahan yang 20 tahun tadi dibalas oleh ampunan, dibalas dengan rahmat. Dan tentu kalau kita merasa Pak Iman, mungkin kami tidak sempurna melayani hamba-hamba Allah yang hidup di Balikpapan. Kadang kami juga pernah berbuat curhat sebagai pegawai negeri, tapi yang 9 jam itu kebaikan kita sebesar apapun jadi himpunan Allah. Berbahagialah Bapak Ibu pensiun sebagai PNS, tapi tidak ada pensiun sebagai hamba dan perintah Allah. Petiklah kebaikan itu. Ucapkan syukur kepada Allah. Alhamdulillah, syukuri perjalanan hari ini. Sampai jumpa pada besok hari. Billahi taufiq